Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik dan selamat hari Minggu untuk papa mama. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Abang. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita untuk hari ini, kita bersatu sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bernyanyi dari Bangkit Serukan Nama Yesus. Namanya juga Bangkit, jadi apa undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri adik ya, ayo bangkit berdiri. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Yesus buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Yesus buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, mulai dari kita bangun tidur sampai akhirnya kita berkumpul. Meskipun hanya berkumpul via video ya Tuhan, kami ingin beribadah untuk minggu ini Tuhan. Berkati juga hati dan pikiran kami agar firman-Mu bisa kami pahami dan jadi acuan hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-10. Nah adik-adik abang ulang ya adik-adik ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Nah adik-adik sudah dapat semua? Yuk adik-adik yuk, cepet yuk adik-adik yuk. Nah jika adik sudah dapat, ini diambil dari ayat 8 sampai 10. Abang baca ya adik-adik semua ya. Nah 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Allah adalah terang. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mau mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah adik-adik semua, di sini abang yakin adik-adik semua pasti tidak suka dengan berbohong ya adik-adik ya. Kenapa sih adik-adik tidak suka dengan berbohong? Karena berbohong itu adalah perbuatan dosa, perbuatan yang umumnya dilakukan oleh setan, oleh iblis, yang Tuhan tidak suka dengan perbuatan tersebut. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu ada cerita Alkitab ini menjelaskan dosa itu apa sih. Nah adik-adik yang masih ingat apa sih itu dosa?
Nah, Abang ulang ya adik-adik ya. Dosa adalah sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu adalah pengertian dari dosa adik-adik ya. Abang ulang satu kali lagi adik-adik ya. Dosa adalah perbuatan yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan tidak menginginkan hal tersebut? Nah, adik-adik, karena di Roma 6 ayat ke-23 itu tertulis sebab upah dosa ialah maut. Nah, itu tadi kan sudah diceritakan oleh Bang Edu minggu lalu ya adik-adik ya. Dosa upahnya adalah maut yang membawa kita ke dalam neraka adik-adik semua ya. Nah, adik-adik semua, di ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Yang dimaksud dengan Ia itu siapa sih adik-adik? Ya, yang dimaksud Ia itu adalah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Di sini tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Tuhan setia dan Tuhan akan adil ke kita adik-adik semua ya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jika adik-adik mengakui dosa adik-adik kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menghapus kita dari segala kejahatan, agar kita menjadi manusia yang baru lagi, adik-adik semua ya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih tentang cerita Rasul Paulus? Nah, adik-adik abang ceritakan sedikit tentang Rasul Paulus ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, Rasul Paulus ini adalah seorang hakim. Dia tuh sangat kejam adik-adik, karena saat dia menjadi hakim, dia itu menghukum orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dia menghukum siapapun yang mengikuti Tuhan Yesus, maka dia harus dihukum mati. Nah, itu kan sangat tidak Tuhan senangkan ya adik-adik ya. Biarkan kita mau mengikut Tuhan, kita mau mendapatkan sebuah surga dari Tuhan, sebuah hal yang baik dari Tuhan, tapi kita malah dihukum oleh orang yang sama dengan kita, oleh manusia adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Rasul Paulus menjadi hakim, dia banyak sekali menghukum orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian Rasul Paulus ini akhirnya mengakui dosa tersebut. Dia berpikir bahwa hal yang dilakukan oleh dia itu adalah sebuah dosa. Akhirnya berfirman Tuhan, dia harus pergi ke suatu tempat. Lalu Rasul Paulus pergi ke suatu tempat dan dia merenungkan perbuatan dia yang telah dia lakukan selama itu. Dia mengakui dosanya dan akhirnya dia pun menjadi pengikut Tuhan. Dia pun berkeliling ke seluruh dunia untuk menginjilkan firman Tuhan. Tetapi dia tuh dapat sebuah cobaan adik-adik, dimana kan dia kan dulu sangat tidak suka dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia menginjilkan firman Tuhan tersebut, menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang. Orang-orang berpikir, kenapa dia bisa menyebarkan firman Tuhan tersebut? Padahal kan dulu dia tidak suka sekali dengan Tuhan. Dia mendapatkan cobaan seperti itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi menyebarkan firman Tuhan. Lalu dia berpikir bahwa firman Tuhan itu harus disebarkan agar banyak orang-orang di dunia ini yang selamat dan tidak berbuat dosa lagi. Dan pada akhirnya dia berhasil menyebarkan firman Tuhan dan semua orang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kita adik-adik, kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Tuhan Yesus itu tadi sudah disebutkan ya oleh Bang Edu minggu lalu. Tidak seperti kita datang ke gereja saja, tidak kita hanya berdoa saja, tidak seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang kita dapat lakukan untuk mengikuti Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu salah satu contoh ya adik-adik. Masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk memuji nama Tuhan ya adik-adik. Di Yeskiel 33 ayat ke-11 di sini tertulis, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah,
Nah, adik-adik dengar ya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu mati, hai kaum Israel? Nah, adik-adik, kita bedah sedikit ya adik-adik kata-kata dari sini adik-adik ya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Nah, adik-adik, saat abang menceritakan cerita Alkitab tentang Nabi Nuh, abang sempat menjelaskan apa sih itu orang fasik. Adik-adik masih ada yang ingat kah? Nah, abang ulang lagi adik-adik ya. Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia menolak adanya keberadaan Tuhan adik-adik. Sama sekali dia tidak percaya dengan Tuhan, lalu dia tidak percaya dengan adanya keberadaan Tuhan, dan dia akhirnya terpaksa untuk menyembah patung adik-adik ya. Jadi inti dari cerita kitab hari ini yang abang ingin sampaikan, adik-adik ini jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk mengakui dosa adik-adik. Misal adik-adik berbohong kepada mama papahnya, adik-adik tidak usah takut untuk bilang ke mama papa, mama, papa, maaf ya tadi aku udah berbohong. Itu adalah hal yang sangat Tuhan inginkan, karena Tuhan menginginkan pertobatan. Dan tadi yang sudah abang bilang di 1 Yohanes 8 sampai dengan 10, itu adalah kita harus mengakui dosa kita adik-adik ya, supaya kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak terang. Yang tadi sesuai dengan judul 1 Yohanes 8 ayat 10 itu judulnya adalah Allah adalah terang. Kita juga bisa adik-adik menjadi anak terang adik-adik ya. Ya seperti itu untuk cerita kitab abang untuk hari ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu hidup di jalan Tuhan adik-adik ya. Hidup jalan Tuhan sudah dijelaskan oleh Bang Edu minggu lalu ya adik-adik ya. Nah, sekian dari abang. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik semua sudah dengar cerita kitab untuk hari ini yang abang bawakan ya adik-adik semua ya. Nah, di sini abang ingin menyampaikan tugas kepada adik-adik semua dan juga kepada Pak Mama. Jadi tugasnya adalah adik-adik berdoa mengakui kesalahan perbuatan dosa yang telah adik-adik lakukan selama 1 minggu ini misalnya adik-adik ya, tapi dipimpin oleh papa atau mamahnya, dan juga serta divideokan untuk papa mamahnya dan juga dikirimkan ke grup orang tua Horongno ya papa mamah ya. Nah adik-adik jangan lupa ya, tugasnya bang ulang lagi. Jadi adik-adik ini berdoa mengakui kesalahannya, tapi dipimpin oleh papa atau oleh mamahnya adik-adik ya. Nah itu aja tugas dari abang untuk minggu ini. Oke adik-adik, nah sebelum kita menutup ibadah kita untuk hari ini, abang mau mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Ayo adik-adik, kalau lagunya kan semua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah online kami untuk hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadikan acuan hidup kami Tuhan, dan juga menjadikan kami sebagai anak yang hidup dalam-Mu dan jadi anak yang terang ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu ya Tuhan apa yang terjadi di dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau bisa segera menekankan angka positif COVID-19 ya Tuhan, agar kami juga dapat kembali bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam Hagabe Cinta Tuhan. Kiranya untuk Natal tahun ini kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami di gereja atau berkumpul bersama keluarga kami semua yang ada dimanapun ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, itu tadi. Dan selamat hari Minggu untuk adik-adik, dan selamat hari Minggu untuk Mama. Dadah.